Seketika, Xiaoyan minggir, dan banyak sosok maju satu demi satu. Tentu, ada pula sebagian orang yang memilih pilihan yang kurang aman, atau mereka merasa bahwa Xiaoyan itu kejam dan tidak berperasaan, dan merupakan orang yang tidak berperasaan, dan mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Tatapan Xiaoyan menyapu sosok-sosok di depannya, dan ada beberapa aura di antara mereka. Xiaoyan dapat merasakan bahwa mereka bukan berasal dari sensi, tetapi dia tidak dapat mengatakan secara spesifik dari dunia mana mereka berasal. Dilihat dari auranya, yang terkuat di sini hanya berada pada level kedua keabadian ilahi. Meski begitu, di dunia kecil tempat mereka berada, mereka jelas merupakan eksistensi tingkat atas. Kemungkinan besar mereka bukan milik keluarga atau kekuatan tertentu, tetapi merupakan leluhur dari dunia kecil. Alasan mengapa kita bisa melihat dewa abadi ini sekarang. Pasalnya, kemunculan kawasan misterius tersebut telah menimbulkan daya tarik yang sangat besar. Setelah mencapai keabadian Tuhan, yang perlu Anda kendalikan adalah kekuatan aturan. Inti asal adalah milik aturan. Selama Anda bisa mendapatkan salah satunya, Anda bisa menggunakannya untuk berlatih. Sebagian besar eksistensi di sini barangkali ada di sini untuk jiwa penggerak, yang merupakan asal muasal jiwa. Dan kemampuannya sama menariknya, mampu bepergian keliling dunia dengan cepat, sangat mempersingkat waktu tempuh. Meskipun merupakan asal mula jiwa, ia juga mengandung aturan-aturan ruang. Tidak mudah untuk membunuh orang yang mengendalikan aturan ruang angkasa selama pertempuran. Meskipun aturan-aturan ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, tetapi tetap memainkan peranan besar. Marilah kita semua bekerja sama untuk menerobos blokade ini. Setelah Luo Ang ditunjuk oleh Xiaoyan, dia tampak langsung bersemangat. Meskipun dia tidak mengenal Xiaoyan, pertempuran tadi sudah cukup untuk menggemparkan setiap orang kuat yang hadir, dan mereka mampu membantu dalam hal ini, yang jelas menunjukkan bahwa mereka semua mengakui kekuatan Xiaoyan. Tetapi kebanyakan orang masih ingin mengambil kesempatan ini untuk memasuki area misterius dalam pusaran kehampaan. Puluhan tokoh menyerang bersama di bawah komando Luo Ang dan membombardir blokade kekosongan. Serangan gemilang itu bermekaran dalam kehampaan, dan suara gemuruh terus bergema. Dan diserang terus-menerus. Blokade tersebut mengungkap pola rune yang rumit dan berbintik-bintik. Namun, kendati ada serangan gila-gilaan ini, blokade tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan dipatahkan. Setelah beberapa saat, melihat blokade yang tidak dapat ditembus, puluhan sosok menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Saudaraku, kami telah berusaha semampu kami. Konon, segel semacam ini hanya bisa dilanggar oleh seseorang yang ahli dalam larangan. Terlebih lagi, hanya orang kuat di tingkat ketiga dewa abadi yang bisa menghancurkannya, dan begitu pula kita. Tidak ada cara lain. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menunggu. Xiaoyan tampak terdiam, lalu melangkah maju. Anda menunggu dan mundur. Suara itu keluar perlahan. Xiaoyan menatap blokade di depannya. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan dan mereka semua ingin melihatnya. Bisakah Xiaoyan mematahkan blokade ini? Xiaoyan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, lalu meraih sesuatu di tangannya, yang langsung memancarkan cahaya biru terang. Bukankah Bodhidharma terkutuk itu juga ada di balik lengan bajunya? Mengapa kau memelukku? Mata anjing itu mengeluarkan raungan enggan, tetapi cahaya biru telah menyapu keluar. Blokade kehampaan di depannya tampak sedikit mengendur. Namun, pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menarik kembali mata anjingnya dan segera mundur selangkah. Duduk bersila di kehampaan, semua orang tampak bingung. Ye Beijing dan Xiao Yueli ada di belakang. Persis sama seperti sebelumnya. Masuk akal kalau dia sangat licik. Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa merasakan beberapa monster tua di sini, tetapi dia percaya pada penilaiannya sendiri.
Ada orang-orang yang lebih kuat di sini, jadi saya akan mengeluarkan mata anjing saya dan mengemukakan beberapa ide. Blokade di sini tidak seperti yang dikatakan Luoang. Bahkan jika Dewa Abadi tingkat ketiga muncul, mungkin tidak akan dapat menghancurkannya. Diperlukan orang yang lebih kuat yang ahli dalam larangan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkannya agar memiliki kesempatan. Tempat ini telah diblokir begitu lama. Artinya tidak mudah untuk memecahkannya. Xiao Yan tidak menerobos untuk memancing keluar orang kuat yang bersembunyi. Jika kau terus bersembunyi, maka biarkan kami menunggu di sini bersama. Suara Xiao Yan tiba-tiba terdengar, dan semua orang tercengang, lalu dari kekosongan di belakang mereka. Aura yang kuat terpancar, bukan hanya satu aura, melainkan 3 aura secara keseluruhan. Hampir seketika mereka muncul di hadapan Xiao Yan. Kedua pria dan seorang wanita itu semuanya memiliki alis yang tajam dan mata yang cemerlang yang telah mencapai tingkat ini. Mereka jelas mempertahankan penampilan mereka yang paling tampan, dengan mata yang tajam, dan mereka semua mengira mereka seperti dewa. Anda punya cara untuk memecahkannya, mengapa Anda tidak melakukannya? Salah satu pria itu tidak berambut. Dia mengenakan jubah seperti jubah panjang, dan menatap Xiao Yan dengan tatapan sinis bagaikan Buddha, lalu berteriak dengan suara berat, "Huff!" Xiao Yan mendengus dingin dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia bergegas menuju pria itu dengan kekuatan ganas yang tak tertandingi. Di tengah alis, 9 segel bintang bersinar terang, mengerahkan kekuatan klon jiwa. Kekuatan jiwa Zhu Jing tercurah keluar, tiba-tiba membawa serta tekanan yang sangat mengerikan. Ledakan. Pria itu tidak mengantisipasi serangan tiba-tiba Xiao Yan, jadi dia meletakkan tangannya di depannya untuk menangkis pukulan Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang, dan lengan bajunya hancur berkeping-keping. Pria itu menatap Xiao Yan dengan mata terbuka lebar dan berkata, "Kamu sudah hidup begitu lama. Berhati-hatilah saat berbicara, atau Anda mungkin mati tanpa mengetahui caranya." Xiao Yan menatap lelaki itu dengan acuh tak acuh, matanya terbuka dan tertutup dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Pria dan wanita lainnya segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk pada Xiao Yan. Setelah melihat Sang Buddha, Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun tidak jelas apakah si Tian Xuanji telah mencapai aliansi dengan Taixu. Namun setidaknya di sensi, melihat Buddha ini, Xiao Yan merasa seperti melihat Taixu. Reaksi pertama adalah ingin membunuhnya. Namun Buddha ini sangat kuat. Pukulan Xiao Yan hanya memiliki efek jera, kekuatannya juga harus berada di tingkat ketiga cermin 9 Yuan. Tapi seharusnya hanya ada 4 Yuan, jadi rasa penindasan pada Xiao Yan tidak terlalu kuat. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kalau kamu punya cara untuk memecahkan masalah ini, beritahu saja aku apa yang kamu butuhkan. Pria dan wanita itu menyebutkan nama mereka satu per satu. Pria bernama Wu Yan itu menatap Xiao Yan dan berkata dengan serius, "Silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Anda datang dari jauh, dan saya, Sensi, adalah tamu Anda, tetapi Anda harus tahu aturannya." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menatap Sang Buddha lagi, dan Sang Buddha sudah berjalan perlahan ke depan. Dia menyingkirkan amarahnya dan membungkuk. Ada banyak kesalahpahaman tentang nama Dharma saya Jinsi tadi, mohon dimaklumi. Kami telah lama menunggu di sini, tetapi tidak seorang pun dapat menerobos. Jika Anda bersedia membantu, saya ingin mempersembahkan sebuah harta yang disebut benang emas, kata Sang Buddha. Setelah berkata demikian, dia membalikkan telapak tangannya. Seuntai manik-manik Buddha muncul, dan saya tidak tahu untuk apa. Satu saja tidak cukup. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang tersembunyi di wilayah misterius Sensi? Xiao Yan berkata tanpa melihat mereka. Ketiganya tidak berinteraksi satu sama lain.
Mereka semua tampak berpikir dan tampaknya enggan mengungkapkan asal-usul mereka.